Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi Idris adalah Osiris dalam legenda Mesir purba. Di dalam kepercayaan Mesir purba dikenal sosok dewa agung yang bernama Osiris atau Osiris. Osiris dalam legenda Mesir purba adalah seorang raja atau penguasa sekaligus ilmuwan yang meninggal karena dibunuh oleh saudaranya sendiri yang disebabkan oleh dengki akan pengaruhnya yang besar. Namun setelah dia wafat, rakyat Mesir memuliakan Osiris dikarenakan jasanya yang besar pada peradaban Mesir purba, dan lama-kelamaan Osiris kemudian dianggap sebagai dewa yang agung. Syekh Tantawi Jauhari di dalam tafsir Jawahir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Idris tidak lain adalah Osiris atau Azoris. Kalimat Idris adalah ucapan nama itu dalam bahasa Arab. Serupa juga dengan Yesua diucapkan dalam bahasa Arab dengan Isa. Yohanes diucapkan dalam bahasa Arab Yahya. Menurut Syekh Tantawi, Osiris atau Idris ini seorang nabi yang diutus Allah kepada bangsa Mesir purba dan membawa ajaran-ajaran dan perubahan yang besar-besar. Syed Qutb di dalam Fizilalil Quran sependapat dengan Syekh Tantawi Jauhari bahwa besar kemungkinan bahwa Idris adalah Osiris yang ternama dalam sejarah Mesir purba kala itu. Di dalam tafsir-tafsir yang lama sejak Tabari, Ar-Razi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan yang sezaman tidak bertemu kemungkinan Osiris itu, dan baru bertemu pada tafsir Syekh Tantawi Jauhari pada sekitar tahun 1928 atau pada tafsir Sayyid Qutb selepas tahun 1955. Dalam legenda Mesir purba dikenal tanah pun sebagai asal muasal para dewa. Dikisahkan seorang ratu Mesir purba yang bernama Ratu Hatshepsut melakukan perjalanan menuju tanah pun. Ratu Hatshepsut adalah Fir'aun kelima dari dinasti ke-18 di Mesir kuno. Ratu Hatshepsut dipercaya pernah memerintah dari sekitar tahun 1479 hingga 1458 sebelum Masehi. Ada beberapa teori tentang keberadaan tanah pun. Salah satunya adalah di wilayah Nusantara yang didasarkan pada beberapa alasan. Dalam sebuah buku yang berjudul The Shipwrecked Sailor, penulisnya mengatakan bahwa lokasi pun terletak di sebuah kawasan yang berpulau. Kalaulah lokasi pun itu terletak di pantai Laut Afrika, maka secara tidak langsung teori Afrika sudah batal. Terdapat ukiran di dinding kuil Ratu Hatshepsut yang menunjukkan lokasi pun terletak di antara persimpangan jalan perdagangan beberapa peradaban besar dunia. Lokasi seperti itu tidak lain adalah Nusantara yang letaknya di laluan perdagangan antara bangsa antara Cina dan India. Jangka masa yang diambil oleh kapal-kapal Hatshepsut sangat lama untuk kembali ke Mesir. Rekod mengatakan bahwa mereka hanya tiba ke Mesir sewaktu tahun ke-5 pemerintahan Hatshepsut. Bayangkanlah di mana lokasi tersebut. Kalaulah terletak di Afrika, tidaklah mengambil masa selama itu. Terdapat ukiran di dinding kuil Hatshepsut yang menjelaskan bahwa raja pun yang disinggahi Hatshepsut memiliki sebilah pisau pendek yang diselipkan pada kain sarungnya. Ketahuilah bahwa budaya Mesir purba tidak pula menyelipkan senjata pada kain. Lalu yang jadi pertanyaannya, budaya kaum manakah ini? Ukiran di dinding kuil Hatshepsut mengatakan bahwa kaum yang mendiami negeri pun ini mempunyai beragam warna kulit dan puak. Ada di antaranya yang berkulit gelap, ada juga yang berkulit kemerah-merahan, dan ada yang berkulit perang kekuningan. Kalau dilihat di Nusantara misalnya, terdapat Negrito dan orang asli yang berkulit gelap. Yang berkulit merah ialah Melayu pelaut, manakala yang berkulit kuning mungkin orang Melayu Banjar, Renjang, Minang, dan sebagainya.
yang berkulit cerah ini. Ini sangat bertentangan dengan penduduk di Afrika sana. Seni arsitektur di Pun juga menjerumus ke arah seni arsitektur rumah kayu Melayu. Kajian antropologi menunjukkan bahwa seni bina rumah Pun yang digambarkan di dinding kuil Hatshepsut tidak langsung mempunyai ciri-ciri rumah di Afrika. Potoh, gelang di pergelangan tangan merupakan bukti seterusnya. Nahesi yang merupakan ketua armada laut Hatshepsut mengatakan bahwa Raja Pun memakai potoh pada pergelangan tangannya. Kawan-kawan yang mengkaji tentang budaya dan adat istiadat raja-raja Melayu sudah pasti dapat menangkap ini budaya raja-raja Melayu. Kalau kita membaca teori Pun, mereka datang ke sini untuk berdagang. Satu barang penting yang banyak mendapat permintaan tinggi dari para pedagang Mesir purba adalah anti atau kemenyan Pun. Untuk pengetahuan Anda, ukiran di dinding kuil Ratu Hatshepsut ada yang memperincikan tentang kemenyan dan pohonnya sekalian. Dan kejutannya adalah pohon kemenyan di dinding sana menunjukkan bahwa hanya hidup di Nusantara, yakni di Kepulauan Melayu ini. Ukiran di dinding kuil Hatshepsut ialah mengenai budaya Melitik oleh penduduk Pun. Bangsa mana yang menjadikan ini sebagai budayanya? Melayu dengan Tengkolok dan semutarnya, Jawa dengan Blangkonnya, Dayak, Iban, dan banyak lagi suku-suku lain dengan budaya lilitan di kepala. Dengan alasan-alasan di atas, tanah Pun merupakan asal muasal para dewa Mesir, disinyalir berada di Nusantara. Tentu kita semua paham, salah satu dewa yang paling agung bagi masyarakat Mesir kuno adalah Osiris, yang menurut Syekh Tantawi, Osiris sejatinya tidak lain adalah Nabi Idris alaihissalam. Lalu, apakah ini berarti Nabi Idris alaihissalam atau Osiris berasal dari Nusantara ini? Wallahu alam bishawab.